Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua CRO TV. Kembali lagi di cerita misteri yang keempat. Di samping saya sudah ada Pak Lili yang akan menceritakan cerita yang cukup menegangkan. Tapi gimana selanjutnya, kita simak langsung saja obrolan saya bersama Pak Lili. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Jajan Raja Official TV, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi yang terupdate dari JRO TV. Sebelum itu, saksikan dulu yang satu ini. Ya, sekarang kita langsung aja ke cerita yang akan diceritakan oleh Pak Lili yang berasal dari daerah Sleman bagian timur, tepatnya daerah Prambanan. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama yang ingin membawakan cerita ini ya. Selamat malam, Mas Lili. Mungkin bisa kenalkan namanya sama teman-teman di rumah. Ya, selamat malam. Nama saya Lili dari Prambanan. Umur 33 tahun. Ya. Pak Lili, sebelumnya Mas Doni itu pernah cerita sama saya karena Pak Lili itu punya cerita yang seram atau yang tidak masuk akal, Pak Lili ya. Iya. Bisa langsung ceritakan Pak Lili, monggo. Gini ya, kita mulai dari awal. Itu istri saya kan baru pindah dari Jogja ke rumah saya di Prambanan itu. Di situ terus istri saya kan belum mengenal lingkungan daerah situ, kan jarang keluar. Terus tiba-tiba kan itu waktu ceritanya waktu Lebaran mau ke tempat saudara, mau berkunjung lewat sebuah makam. Pas lewat makam itu istri saya bilang, "Loh, di situ ada rumah bagus ya, kayak gedongan rumahan itu. Kok itu ada yang ngawe-ngawe, suruh mampir." Terus saya bilang, "Loh, jangan bercanda, itu kan makam." "Enggak ya, itu kan rumah bagus." "Oh, mungkin itu kan saya bercanda." Terus lanjut ke rumah saudara, nggak jauh dari makam itu. Tiba-tiba anak saya rewel mau masuk rumah saudara itu. Terus saya suruh pulang istri saya minta pulang. Tapi saya masih khawatir kan, belum mengenal lingkungan. Tapi saya bilang, "Oh, saya sudah hafal jalan pulang." "Oh ya, ya udah, nanti tak susul kalau udah selesai berkunjung ke saudara." "Oh iya." Sekitar 15 menit saya langsung pulang, sudah selesai acara, pulang terus sampai rumah kok tiba-tiba rumah nggak ada orang, sepi, tinggal Simbah Buyut aja. Terus saya cari di tempat tetangga, katanya nggak main di situ. Terus saya tambah khawatir. Terus saya kan nyari lagi sekitar rumah, tempat saudara-saudara, nggak ketemu. Terus saudara pada nanya, "Nyari siapa?" "Istri." "Oh, belum pulang ya?" "Belum." "Oh ya udah." Langsung saudara bantu nyari di sekitar kampung, putar-putar sekitar setengah jam nggak ketemu. Terus sampai saya punya pikiran, apa mungkin balik ke Jogja? Wah, nggak mungkin. Terus saya cari di Prambanan, siapa tahu di situ toh. Di situ nggak ada. Terus saya pulang, terus sama saudara kita berbagi tugas mencari istri saya itu.
berpencar terus sebelum mencari kita tanya dulu sama saudara Pak D lah yang bisa apa ya, Bisa tahu ya. bisa tahu gitulah Iya. ceritanya. Itu katanya itu ada yang ngajak main lah, ada yang bisikin loh, Oh. bisikin seharusnya kan pulang, terus itu ajak main gitu sampai putar-putar kan ada yang warga sekitar tanya, cari siapa mas? Cari istriku pak. Oh tadi lewat sini, bawa anak kecil toh? Iya. Oh tadi lewat sini terowongan, tadi tak panggil apa ya, tak panggil nggak dengar, diam aja kayak pikirannya kosong mas. Oh gitu ya. Oh ya. Terus saya nyari ke itu lewat terowongan selatan, tetangga desa, putar-putar sekitar setengah jaman lah, belum ketemu tiba sampai aku nyari sampai apa itu ringin kembar itu loh, sampai nangis sampai ke Siningsih itu tiba-tiba ditelepon, istri sudah pulang, diantar sama warga kampung sebelah, diantar pulang, tapi istri saya apa ya, pikirannya masih kosong. Oh, masih kosong ya? Ya. Saya tarik dulu Pak Lidik ya ceritanya. Nah, cerita Pak Lidik ini terjadi tahun berapa Pak Lidik? Ini cerita kita tahun 2016 lah itu. Tahun 2016 ya. Jadi pada saat itu kalau saya tangkap dari ceritanya Pak Lidik itu, Pak Lilik dan istri itu pindah ke desa tersebut. Iya. Belum lama ya berarti ya. Belum lama sih. Tadi Pak Lilik tinggal di Jogja. Ya, tadi nggak di Jogja, di rumah istri lah itu. Oh, Langsung gitu aku minta pulang ke rumah, ke desa. Oh gitu. Iya. Jarak dari tempat saudara terus istri dinyatakan hilang itu ketemunya itu jarak berapa kilo Mas Lilik kalau dihitung dari kalau kita jalan kaki? Itu sekitar 4-5 kiloan itu, Om. Sampai mana? Rumahku sampai Kalasan itu kan 5 kiloan itu. Oh gila. Jadi di antara rumah Mas Lilik dengan kehilangannya seorang istri tadi itu sampai ditemukannya istri tadi itu sampai 5 kilo ya? Ya, itu sampai 5 kilo itu. Kurang lebih 5 kilo itu. Nah, waktu ditemukannya istrinya Mas Lilik itu langsung diboncengi teman atau diboncengi orang-orang atau ada yang nyadarkan itu? Itu pas waktu ketemu warga kampung lain itu kan ditanya itu, mau kemana mbak, kok panas-panas ngajak anak kecil itu. Langsung istri saya bilang itu, cerita saya mau pulang tapi nggak tahu jalan, terus suruh mampir dulu dikasih air minum terus diantar pulang. Iya gitu. Padahal jarak dari rumah saudara tadi sama rumah Mas Lilik dekat ya? Oh itu dekat banget itu, jalan paling 10 menitan itu. Oh berarti lumayan ya hilangnya ya? Hilangnya lumayan lama itu, jam berapa ya? Dari jam? Dari jam setengah 10-an, jam 10 sampai jam hilangnya kan jam setengah 10, ketemunya jam 1-an itu. Tadi kan katanya Pak Deku tadi, saudara tadi kan sebelum luhur udah ketemu, habis luhur nanti ketemu habis luhur gitu katanya. Oh, gitu. Tapi ya beneran habis luhur ketemunya. Oh. Gitu. Jadi saudaranya Pak Lilik itu ada yang bisa ya, Ya, ada yang bisa tahu gitu ya. Dan tahu. Ada yang bisa tahu terus menyatakan bahwasannya nanti setelah habis duhur istri akan kembali ke rumah. Iya tadi bilang itu, habis luhur nanti pulang kok, itu nggak jauh itu pulangnya. Untung nggak sampai desa sebelah, kalau sampai desa sebelah mungkin ya agak susah carinya itu. Acara apa tuh Mas Lili? Kok sampai ke tempatnya saudara itu, apakah ada acara atau emang rutin dilakukan sama keluarga atau pripun? Itu ada acara apa ya itu namanya? Ujung itu, kalau biasanya ujung lah, silaturahmi sama keluarga itu kan. Oh ya. Berarti itu acara hari raya ya? Oh ya, itu acara hari raya itu ya. Ya, benar. Hari raya yang kumpul-kumpul sama keluarga. Kebetulan Mas Lik dan istri berkunjung ke rumahnya saudara. Ya.
Ya, itu saya berkunjung ke rumah saudara itu kan istri saya baru pertama itu ke rumah saudara itu lewat itu jalan makam itu tadi. Oh, paham paham. Jadi sebelum sampai saudara itu, rumah saudara itu Pak Lilik dan beserta istri tadi itu melewati sebuah makam. Iya benar. Kalau mau ke tempat saudara kan harus lewat jalan makam itu. Jalan utama itu kan jalan utama itu harus lewat situ. Dan yang dilihat istri ternyata Yang dilihat itu ternyata rumah bagus itu bukan makam. Iya, tapi saya rada nggak percaya masa tapi ya rada merinding. oh gitu. Jadi istrinya Pak Lilik itu teman-teman ya. Sebelum melewati tempatnya saudara tadi itu melewati sebuah makam yang ada di tengah desa. Dan istrinya Pak Lilik itu melihat makam itu seperti rumah gedong, rumah bagus banget. Dan di situ istrinya itu seperti disuruh mampir, di lambe-lambe tangannya Mas Lili ya. Iya, suruh lambe-lambe tangannya suruh mampir itu. Nah, itu pun Mak Lilik masih positive thinking, jangan bercanda kamu. Jangan bercanda, mosok kayak gitu rumah gedung, padahal itu kan kuburan katanya Pak Lilik gitu. Ternyata istrinya melihat sesuatu yang enggak Pak Lilik lihat. Nah, setelah ditemukan itu Pak Lilik, apa yang terjadi pada sang istri ini? Setelah istri ketemu kan saya suruh minum dulu, makan, istirahat toh. Terus saya tanyain, tadi pulang lewat mana? Tadi lurus aja, lurus. Tapi sebelum makam itu kan ada yang ngajak, yang bisikin, terus lurus terus ada yang mau ngajak main, terus lewat terowongan. Juga dan keluar desa kan ada terowongan. Di dalam terowongan itu katanya terowongannya gelap, panjang, terus ada suara-suara berisik gitu. Terus itu saya jalan terus, kok nggak nyampe sampai ke atas terowongan. Tiba-tiba terus sampai, terus itu jalan terus kayak orang bingung. Posisi terowongannya itu kata istri yang melewat tadi itu gimana Pak Lilik? Itu Gelap. terowongannya itu gelap terus ada suara-suara, padahal itu kan masih siang bolong itu kan seharusnya kan Terang ya. terang kelihatan. Di dunia nyata Pak Lilik, terowongan itu seberapa panjangnya Pak Lilik? Itu sekitar Atau cuman buat lewat bawah motor gitu ya? itu motor bisa, mobil bisa Om itu. Gitu Ya kita 100 meteran lah. Ada ya 100 segini ya? 10 meter ya? 10 meteran lah itu. Oh, jarak terowongan antara sisi satu sisi lain itu hanya 10 meter, tapi istrinya Pak Lilik itu masuk ke situ dan merasakan bahwasannya terowongan itu sangat panjang, gelap dan rame dalam itu. Banyak suara-suara itu kayak wah banyak orang lah di situ gitu. Tapi sebenarnya situ nggak ada orang kalau orang normal. Tapi nggak tahu itu pikirannya kena dunia lain itu. Nah, kalau untuk bayinya Pak Lilik bagaimana, ada suatu gangguan kah? Untuk bayinya itu ya alhamdulillah ya cuman itu nggak kenapa-napa lah, cuman istri saya yang kena tadi. Bayinya cuman kecapean itu aja lah, tidur itu. Udah. Jadi pas ditemukan nggak sadar ya istri? Nggak sadar itu, masih bingung linglung itu. Terus kan itu yang ngantar kan nyariin rumahnya itu terus tanya-tanya. Untung kan pasti di situ kan masih ada saudara kan kumpul-kumpul di jalan toh. Oh, langsung ketemu itu. Ya, tanya orang dulu itu, yang ngantarin dulu kan tanya dulu. Di sana pas banyak rame-rame gitu, pas ketemu. Ya teman-teman ya, itu cerita yang bagi saya ya sungguh horor. Nah ini buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, kalau menurut kepercayaan saya sih, kalau teman-teman semua itu berkunjung di suatu tempat yang baru atau di tempat yang belum pernah kalian kunjungi, ya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan agama kalian masing-masing sebelum masuk ke wilayah tersebut, karena kita hidup selalu berdampingan dengan hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal, tapi itu ada.
itu cerita dari Pak Lili. Mungkin nanti kita akan mendengarkan cerita dari Pak Lili selanjutnya. Tadi saya dengar anaknya Pak Lili itu pernah juga kena ganggu pada waktu makan siang Pak Lili ya. Ya makan siang itu ceritanya kan makan siang sekitar jam luhur lah. Itu kan saya baru pulang kerja shift malam langsung kan tidur. Tahu-tahu kan istri saya dulang itu masih makan anak di samping rumah kan kebun. Tiba-tiba istri saya panik, panggil-panggil, "Ina piye, kian piye?" Matanya itu sampai melotot, kakinya tegang, tangannya tegang itu kayak orang kesurupan kayak gitu. Itulah gangguan pertama anak saya tuh. Gangguan anak kecil pertama mungkin ya kulon-kulon lah sebenarnya. Mungkin itu saya ke rumah Pak D terus suruh mendoakan itu langsung sembuh itu. Tadi sampai sekarang putra sehat. Sampai sekarang alhamdulillah sehat, nggak ada gangguan lagi, sudah pada sadar lah gitu. Nanti teman-teman ya, hikmah dari cerita Pak Lili itu ya seperti saya tadi bilang, jika Anda memasuki suatu wilayah baru, jika Anda berpergian ke suatu tempat, sebelum kalian melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika membaca doa. Apapun agama dan percayaan kalian masing-masing, bacalah doa. Itu seperti kalau kita permisi atau bagaimana, itu lebih bagus karena kita saling menghormati. Hidup kita saling menghormati teman-teman ya. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil ya itu tadi cerita Pak Lili. Nah, oke teman-teman ya, sampai sini dulu cerita dari kami Jero TV bersama Om Yuda dan narasumber kita Pak Lili. Tahu nama desa dan tempat kejadian sengaja kita samarkan supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena boleh percaya atau tidak, ini adalah cerita dari narasumber langsung yang mengalami kejadian tersebut. Persamaan tokoh, persamaan tempat, dan persamaan kejadian mungkin hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur sengajaan dari kami teman-teman ya. Kita kembalikan ke kalian semua, percaya atau tidak, itulah cerita misteri dari Jero TV. Oke teman-teman, selamat malam. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur dan tutup pintu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.